kasih Tuhan buat segala kasih setiamu yang sudah kami rasakan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Sungguh nyata kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setia, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setia, buat kasih setiamu. Di dalam hidupku. Lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Kami datang sujud Engkau baik bahwasanya kasih setiamu Tuhan Mari angkat suaramu Bapak Ibu, angkat penyembahan. Katakan terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Hosana, Hosana.
Mari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayang ini, jangan diam saja tapi ikut menyembah. Ikut menyembah. Rasakan jamahan Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Oh, curahkanlah kuasa-Mu ya Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus di tempat ini, di tempat ini. House of battle, oh Jesus. Angkat suaramu, shikarawarabaya. Oh sana, shikarawarabaya. Sembah, sembah, shikarawarabaya. Shikarawarabaya. Oh, shikarawarabaya. Oh, shikarawarabaya. Shikarawarabaya karabaya. Shiara warabaya, shiara warabaya, kira warabata karabaya, kira warabaya, shikara sebato, shikara warabaya, shiara warabaya. Angkat penyembahan yang terbaik, shiara warabaya. Terima kasih Tuhan. Oh glory to Jesus. Shikara warabaya, shiara warabaya, shiara warabaya. Boleh angkat tangan kananmu, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Nyanyi dan bersorak bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, kami bersuka Tuhan. Tiada janji. Pelan-pelan kita bangkit berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan shout to the Lord. Shout to the Lord, let the earth with us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roll at the sound of your name. And I sing for joy, I sing for joy at the work of your hands.
compares to the promise I have in you. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, nyanyi dan bersoraklah, katakan sama-sama. Nyanyi dan bersoraklah. Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung, laut bergelora mendengar nama-Mu. Semua ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkaulah Allah Tuhan. Amin. Amin. Dari dulu, sekarang dan selamanya Engkau Allah yang dahsyat. Terpuji nama-Mu hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya katakan. Amin. Percaya katakan. Amin. Tepuk tangan yang bagi Allah kita. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi. Siapa yang masih libur pagi hari ini? Masih libur? Oh enak ya. Yuk sebelum belajar firman Tuhan kita berdoa sama-sama ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Pagi ini Tuhan, saya mau belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap firman yang diajarkan pada kami. Terima kasih Tuhan. Saya siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita untuk berkati anak. Bapak kami di surga, sungguh bersyukur Tuhan untuk anak-anak luar biasa yang sudah Engkau anugerahkan di setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersatu hati mendoakan anak kami Tuhan. Kiranya sejak kecil Tuhan anak ini boleh belajar, boleh senang akan firman-Mu, bertumbuh kuat Tuhan di dalam Engkau dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan masa depan anak ini Tuhan sudah Engkau sediakan yang baik Tuhan, yang terbaik buat anak ini Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan, perlindungan menyertai sepanjang hidup anak ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan anak ini boleh bertumbuh kuat Tuhan di dalam Engkau. Menjadi generasi House of Bethel, generasi yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan anak itu dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. How many of you believe that there is power in His name? Berapa banyak di antara Anda yang percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada apa? Ada kuasa dalam darahnya, darah
Sekali lagi coba, ada kuasa. Ada kuasa. Yang keras doang. Amin. Amin, amin. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yang percaya berikan tepuk tangan yang berdahsyat bagi anak domba Allah kita. Hey! Tepuk tangan di atas wajah Anda. Katakan sama-sama. Here we go. 1, 2, 3. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat, ingat jiwamu sangat berharga. Darahnya berkuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah kau terlepas dari dosa? Oh, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah. Semua katakan, oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Hey! Percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Cari 7 orang tos kiri kananmu, katakan darah Yesus berkuasa. Amin. Hey, sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah kita. Haleluya. Hey. Hey. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Here we go again. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. Listen, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, wave your hand. See you high and lifted up. Come on, shining in the light of your glory. Pour out the power as we sing, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy.
to see you, Lord, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, say holy, holy, holy. Raise your hand, angkat tanganmu, katakan holy, 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 holy Lord, holy, holy, holy. I want to see you, Lord. Everybody say holy, 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 say holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Also, Bethel, are you ready to see you high and lifted up? Ooh. Shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, 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 holy Lord, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you, holy, 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 holy. I want to see you. One more time, say holy, 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 holy. Yes, you are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, Lord, you are holy, Jesus. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan amin. Sebelum saudara duduk, kasih jempol, ketemu jempol, katakan Yesus emang dahsyat. Yesus emang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk melekat. Kami rindu Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Biar kami boleh terus terhubung dengan kami di sepanjang musim hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan sama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang berdaulat atas diri kita. Terima kasih. Terpujilah namamu. Katakan bersama. Kasih-Mu layakkan
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kau terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu terhubung, melekat bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau telah merancangkannya Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan hari depan yang gilang dan gemilang, penuh pengharapan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Boleh kita sembah lagi nih. Janji-Mu ya dan amin. Sembah Dia, sembah Dia. Anda yang baru datang di gereja, saya mengajak saudara-saudara untuk menyembah Dia bersama dengan saya memuji Tuhan. Sembah biar kami terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, kedaulatan-Mu ya Tuhan. Mari bangun iman-Mu, angkat penyembah-Mu yang terbaik. Shikarabayana.
katakan bersama. Ku terhubung denganmu. Selalu pelan-pelan kita bangkit berdiri. Di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi angkat kedua tangan saudara, katakan ku terhubung dengan katakan firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Tuhan, amin. Amin Yesus. Kerinduan kami selalu Tuhan, kami senantiasa terhubung dengan Engkau. Kami melekatkan hati kami dengan hati-Mu. Kami mengikatkan hati kami dengan hati-Mu karena kami tahu di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada segala sesuatu yang kami perlukan, dan karena anugerah-Mu kami boleh ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, izinkan kami menghampiri Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami kiranya berkenan kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, Roh Kudus, mari Engkau berbicaralah di dalam hidup kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, dan senantiasa Engkau yang menggandeng kami dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sederhana, tetapi Tuhan pakailah kami menjadi saluran berkat untuk semua kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dipermuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan itu baik buat kita. Dan saya bersyukur pagi hari ini boleh bersama dengan jemaat di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Erol, Ibu Susan yang selalu mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Memang hari Selasa lalu, Selasa apa Rebu ya, saya ditelepon terus, hari Minggu bisa nggak datang? Saya sudah bilang, saya besok Minggu nggak bisa Pak, minggu depannya baru bisa gitu. Mungkin Bapak Gembala terlalu capek kali ya. Terus ya besok Minggu, oh ya sudahlah. Kebetulan lusa saya keluar kota, jadi ya sudah lama juga nggak naik kereta. Saya naik kereta. Biasanya saya lebih suka bawa kendaraan sendiri karena lebih santai dan piknik. Saya kalau nyetir itu piknik bagi saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati sekali lagi. Dan 14 bulan mungkin saya tidak di gereja ini, kalau saya nggak salah hitung. Tapi kadang-kadang tanpa sengaja lewat di sosmed, saya senang
Karena gereja House of Bethel ini saya lihat pelayan-pelayannya kompak. Saya lihat di Terawah semua ikut. Saya lihat di situ semua ikut. Oh, hebat juga nih ya. Setiap hari tambah kompak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pujian tadi katakan bahwa darah Yesus berkuasa. Dan darah Yesus itulah yang membuat kita menjadi orang yang berharga. Dikatakan pujian itu. Menjadi sesuatu yang berharga, bernilai, itu sesuatu yang penting. Sekali waktu 2019 atau 2018 saya mengikuti pertemuan antar STT, saya dengan Ibu Erika pergi ke Jakarta, seluruh STT se-Indonesia begitu. Istirahat siang, saya keluar sama ibu, kemudian ibu saya mau ke toilet dulu. Pergilah saya ke toilet di gedung RCTI, di studio RCTI. Baru kemudian ketika minta maaf saya tiba di toilet, selesai, tanpa nggak tahu bagaimana caranya HP saya jatuh di kloset. HP saya jatuh di kloset. Tanpa berpikir panjang, tanpa mikir itu kloset basah, tangan saya langsung saya masukkan. Tak jiko Bapak Ibu. Tak ambil. Kenapa refleks saya ambil HP saya? Nggak mikir jijik, nggak mikir basah, nggak mikir yang lain-lain. Karena HP saya itu berharga. Ya, mungkin kalau yang jatuh itu kertas catatan saya, bolpen saya, no problem. Tetapi ketika sesuatu yang berharga bagi saya itu jatuh, saya tidak berpikir panjang. Kenapa? Saya sayang dengan barang itu. Barang itu harus saya jaga, barang itu harus saya lindungi, barang itu harus saya rawat. Ini baru barang. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai itu baik. Dan saya akan bicara tentang pribadi yang bernilai. Kita sama-sama baca. Atau saya akan baca di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Ayat yang sudah seringkali kita renungkan bersama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, penulis Amsal ini membandingkan 4 hal, di-compare. Nama baik, kemudian kekayaan besar, kemudian dikasihi orang, dan emas serta perak. Saya tidak akan berbicara jauh tentang 4 objek yang diperbandingkan. Nama baik bicara tentang mentalitas seseorang. Kekayaan bicara tentang materi. Dikasih orang bicara tentang emosi atau jiwa seseorang, hati seseorang. Emas dan perak bicara tentang kekayaan. Tetapi yang menarik di ayat ini adalah ada 2 kata yang merupakan kunci. Di situ dikatakan ada kata berharga dari. Dikasih orang lebih baik dari. Kata berharga dari atau lebih baik dari itu sesuatu yang kata yang berupa untuk membandingkan sesuatu dan kita mesti memilih. Kata ini menunjukkan ada sesuatu yang paling berharga di atas semuanya. Ada sesuatu yang lebih baik di atas semuanya. Dan kalau saya ingat pengalaman saya tadi, semuanya Bapak Ibu kita ingin menjadi orang yang berharga. Apapun yang itu berharga bagi kita, kita akan lindungi, kita akan jaga, kita akan pelihara, kita akan berikan yang spesial. Kalau yang berharga itu adalah suami kita, kalau yang berharga itu istri kita, anak kita, mantu kita, kita akan beri yang terbaik buat mereka. Iya kan?
Sakit sedikit sudah bingung dokter mana yang terbaik. Padahal cuman pusing, kecapean. Kenapa? Karena berharga. Kalau bicara tentang barang yang berharga, kita akan jaga. Dan pagi hari ini bagaimana sih menjadi pribadi yang berharga? Kita mau belajar dari sosok Ruth, Bapak Ibu. Ini sosok yang tidak asing lagi. Ada dua wanita yang luar biasa di dalam perjanjian lama bagi saya. Dan nama dua wanita itu ditulis atau dijadikan nama kitab di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Esther. Esther ini orang Israel, tetapi dia besar dan hidup bukan di Israel. Dan dia berjasa luar biasa. Melalui Esther, bangsa Israel tidak punah oleh muslihat Haman. Kebalikannya, nama yang kedua adalah Ruth. Ruth ini bukan orang Israel. Ruth ini orang Moab, tetapi dia membawa sejarah besar bagi Israel. Dan Ruth adalah wanita atau pribadi yang begitu bernilai, begitu berharga, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan saya kira kalau kita menjadi pribadi seperti Ruth ini, Bapak Ibu, kita bukan hanya berharga untuk keluarga kita. Kita bukan hanya berharga untuk suami, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, lingkungan tempat kita bekerja. Tetapi kita juga akan berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara, di mana sih bernilainya Ruth? Di mana sih bernilainya Ruth di hadapan manusia? Kita akan belajar kitab ini satu demi satu. Yang pertama saudara, Ruth bernilai di hadapan manusia, Ruth berharga di hadapan manusia, itu Alkitab berkata lebih dari 7 anak laki-laki. Rut 4 ayat 14 itu berkata begini. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Menantumu itu adalah Ruth, menantunya Naomi. Penduduk itu berkata, garis bawahi di situ, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, Ruth itu perempuan biasa. Ruth itu tidak berpendidikan tinggi, dia orang Moab biasa, kemudian menikah dengan Mahlon. Kemudian karena Mahlon mati, saudaranya mati, ayahnya mati, Ruth ini sendirian ikut dengan Naomi. Ketika seluruh harta benda Naomi habis, Naomi pulang kampung ke Bethlehem. Bagi bangsa Israel, anak laki-laki itu begitu berharga. Satu anak laki-laki itu sangat berharga. Itu makanya Abraham sedikit stres ketika lama tidak mendapatkan anak. Dan diberikanlah anak laki-laki. Hana ketika tidak punya anak bingung juga. Berdoalah dia, dapatlah Samuel. Yang diberikan Tuhan seringkali anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu penerus keturunan. Keyakinan di Israel dan memang secara biologis gen manusia itu ditentukan oleh pihak laki-laki. Jadi laki-laki adalah penerus keturunan. Yang kedua, laki-laki bagi Israel itu membawa nama besar keluarga. Yang ketiga, laki-laki bagi bangsa Israel itu nanti dialah yang akan bertanggung jawab memelihara pada masa orang tuanya sudah tua.
Yang nomor 4, laki-laki bagi Israel dialah imam keluarga. Dia nanti yang akan menuntun keluarganya, memimpin ibadah-ibadah di keluarga. Itu laki-laki. Laki-laki bagi bangsa Israel, anaknya inilah yang dilihat lingkungan itu. Laki-laki itu anaknya siapa sih? Dia sukses, anaknya siapa sih? Itu bagi bangsa Israel. Dan laki-laki juga itu adalah simbol sosial, derajat sosial bagi bangsa Israel. Itu sebabnya laki-laki sangat penting. Dan ayat itu berkata, Rut, orang bukan Israel, wanita biasa, berpendidikan biasa, seorang janda, tapi lebih dari 7 anak laki-laki. 1 anak saja berharga Bapak Ibu, apalagi 7. Saya hanya mau menunjukkan begitu bernilainya Rut di hadapan bangsa Israel, di hadapan masyarakat Bethlehem waktu itu. Itu sebabnya kemudian kita tahu sejarahnya, Rut pun diambil istri oleh Boas. Yang kedua, saudara, Rut bernilai di hadapan Tuhan. Ya, Rut bernilai di hadapan manusia, Rut bernilai di hadapan Tuhan. Saudara, di mana berharganya Rut? Di mana nilai Rut di hadapan Tuhan? Saudara, Rut menjadi bagian dari penggenapan rencana besar Tuhan atas hidup manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat yang ke-15, Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan manusia. Dan kemudian janji Tuhan, master plan Tuhan itu digenapi, Yohanes 3 ayat 16. Hanya melalui Kristus manusia akan diselamatkan dan terjadilah itu. Yesus lahir. Tetapi jauh sebelum itu di dalam 2 Samuel dijelaskan. Kristus itu, Yesus itu akan lahir dari keturunan Daud. Ya. Yesus sang penyelamat itu 2 Samuel katakan akan lahir dari keturunan Daud. Maka kemudian saudara, Rut 7 ayat yang ke-17 dikatakan. Rut 7 ayat yang ke-17. Rut itu adalah nenek cicitnya Daud. Kemudian silsilah itu ditulis di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti kalau saudara baca di sana, hanya ada 3 atau 4 perempuan yang tertulis di dalam silsilah itu. Dan salah satunya adalah Rut. Saya baca lompat-lompat. Inilah silsilah Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lompat ke ayat 15. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Ayat yang ke-17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dari 14 kali 3, berapa? 42 ya. Saya dulu matematika dapat 9,5. Karena di depan Pak Erol jadi lupa. Ya, 42 keturunan itu banyak sekali. Tetapi Rut tertulis di situ. Ini bernilainya Rut, Bapak Ibu. Rut menjadi bernilai. Dan sampai sekarang Matius 1 ayat 1 sampai 17, generasi sekarang pun ngerti itu. Artinya nama Rut itu dikenal dengan baik. Kenapa? Dia bernilai. Saudara, masa itu belum ada emansipasi, belum ada. Masa itu nilai perempuan itu enggak dianggap. Minta maaf, perempuan itu kerjanya maca, mana, masak. Sama waktu itu. Khususnya bagi bangsa Israel. Tetapi nama Rut ditulis di situ. Karena Rut bernilai, karena Rut berharga, karena Rut punya value yang cukup baik. Rut disayang Tuhan, Rut disayang Naomi, Rut Rut disayang Boas, Rut disayang penduduk Bethlehem.
Dan saya percaya kita pun ingin seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Rut punya nilai yang sangat baik? Dan kalau kita mau jadi seperti Rut, apa yang harus kita miliki seperti kita bercermin kepada Rut sehingga nilainya baik? Saudara, ada 3 hal yang saya mau jelaskan dengan cepat. Kenapa nilai Rut ini sangat baik? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Rut itu memiliki belas kasihan yang sangat tinggi. Belas kasihan adalah perasaan iba, perasaan sayang yang itu ditunjukkan dengan perbuatan untuk membantu, menolong orang lain. Rut 1 ayat yang ke-16a dikatakan begini. Tetapi kata Rut, ini adalah perbincangan antara Rut dengan Naomi ketika Naomi sudah menjadi keluarga yang miskin dan Naomi nggak punya lagi anak laki-laki dan ia akan mudik ke Bethlehem. Naomi berkata kepada menantu-menantunya, "You berdua tinggal saja di sini di Moab, di daerahmu. Kamu punya keluarga di sini. Aku mau pulang sendiri." Orpa nurut, nggak mau ikut Naomi. Tetapi Rut berkata di ayat 16 ini, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam." Saudara, Rut nggak mau disuruh tinggal oleh Naomi. Rut berkata, "Enggak ibu, aku mau ikut pergi dengan engkau. Kemana engkau pergi, aku akan pergi di situ. Di mana engkau bermalam, di mana engkau nginep, di mana engkau tidur, aku juga akan ikut bersamamu." Rut menyamakan tujuan hidupnya dengan tujuan Naomi. Rut mengikuti Naomi kemana Naomi pergi. Bukan Naomi yang mengikuti Rut. Tetapi Rut yang menyamakan, kemana engkau pergi, aku akan pergi ke situ. Kemana engkau bermalam, aku akan bermalam di situ. Saudara, kenapa hal itu? Bukan karena ada sesuatu yang dimiliki Naomi, bukan. Saudara, Naomi sudah miskin, Naomi sudah bangkrut waktu itu. Naomi sudah nggak punya lagi suami, Naomi sudah nggak ada lagi anak laki-laki yang secara budaya itu akan menggantikan Mahlon menjadi suami Rut, nggak ada. Tapi kenapa Rut ikut mau pergi mengikut Naomi? Saudara, itu karena Rut melihat Naomi ini sudah tua. Naomi ini sendirian. Naomi ini nanti akan kesepian. Siapa yang akan menjaga Naomi? Siapa yang akan merawat Naomi? Siapa yang akan memelihara Naomi? Siapa yang akan mencukupi kebutuhan Naomi? Siapa yang akan ketika Naomi sakit, siapa yang akan menjaganya? Itu yang ada di benak Rut. Itu makanya Rut ambil keputusan, "Enggak Bu, aku akan ikut engkau." Kenapa? Karena Rut punya belas kasihan yang besar kepada Naomi. Rut tidak berharap dia memperoleh sesuatu karena memang dilihat dari kasat mata enggak ada yang bisa diharapkan oleh Naomi. Enggak ada. Kekayaan enggak ada, anak laki-laki enggak ada. Harta di Bethlehem ketika dia pergi ke Moab, harta bendanya di Bethlehem sudah habis dijual. Miskin Naomi. Tapi karena kepeduliannya yang tinggi, belas kasihannya yang tinggi, Rut mau berkorban buat Naomi. Dan kita lihat perjalanan di dalam kitab Rut. Saudara, Rut pasal yang kedua menjelaskan Rut yang bekerja, Naomi di rumah. Rut yang mencukupi kebutuhan Naomi. Rut yang menjaga Naomi. Belas kasihan yang tinggi itu menyebabkan Rut bernilai. Ya. Kalau nggak salah ini, sorry. Pak siapa ya?
Pak Hengki dulu murid saya, mahasiswa saya. Maaf, dulu Pak ya, sekarang teman saya. Dulu, zaman dulu. Baru saya lihat wajahnya. Selamat pagi Pak Hengki. Ya, jadi saudara, Ruth bernilai karena memiliki belas kasihan yang tinggi. Kalau kita ingin bernilai di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, saudara, mari kita pupuk belas kasihan yang ada di dalam diri kita, semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Karena ketika kita memiliki belas kasihan yang cukup baik, saudara, kita akan menjadi sosok yang pribadi yang bernilai dan berharga. Amin. Amsal 3 ayat 27 berkata begini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kenapa seringkali kita tidak dianggap orang? Kita tidak dianggap memiliki nilai di hadapan orang, padahal kita itu bernilai. Kita ini anak Tuhan, itu nilainya itu sangat tinggi, tetapi kita nggak dianggap oleh orang. Kenapa? Karena kita tidak memiliki belas kasihan. Ada orang kekurangan, kita punya, kita biar saja. Ada orang sakit, kita bisa jenguk, kita bisa mendoakan, masa bodoh. Saudara, Amsal berkata, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, ketika kita berbuat baik kepada orang, percayalah, ada sesuatu yang diterima orang itu. Dan meskipun orang itu mungkin tidak berterima kasih, tetapi di dalam hatinya dia akan berkata, orang itu baik. Kita tidak mengharapkan dia membalas kita, tetapi semua yang kita lakukan diperhitungkan Tuhan. Amin. Dan itu mendatangkan kebahagiaan. Saudara, sekali waktu 2000 saya masih aktif di sini, sudah di sini. Saya masuk ke toilet di lantai 3, ada mahasiswa masuk. Jadi saya papasan di toilet. Minta maaf, ini toilet memang banyak kali Tuhan bicara kepada saya di toilet ya. Kemudian ketika saya sudah selesai, dia sudah selesai, kok saya lihat wajahnya, terus ada sesuatu yang Tuhan gerakkan. Itu hanya papasan di toilet. Saya bilang, saya duluan ya. Ya Bu. Di kantor, langsung seperti ada sesuatu yang ditaruh begitu, kasihlah berkat buat dia. Saudara, saya itu kan juga orang pas-pasan ya. Saya enggak kaya sekali, enggak. Akhirnya saya siapkan amplop, saya kasih duit di situ enggak banyak. Saya bilang ke Deborah, staf waktu itu, tolong panggil dia ya. Panggil. Saudara, mahasiswa-mahasiswa itu kalau saya panggil pasti bingung. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang satu adalah dinasehati, ditegur karena melakukan hal yang enggak pas, atau dimarahin gitu ya. Bahasa harusnya dinasehati. Yang kedua adalah diberi tugas, itu sudah pasti. Ya. Hanya 2 hal itu. Ketika masuk, duduk basa-basi, saya tanya bagaimana orang tuamu, bagaimana kakakmu, bagaimana keluargamu, enggak sampai 5 menit. Ya sudah, saya mau tahu itu aja. Akhirnya saya kasihlah berkat itu. Saudara, enggak banyak, tapi detik itu juga dia menangis di situ. Nah, saya bingung. Saya bilang, ini menangis bersyukur, berterima kasih atau bagaimana? Saya hanya bilang ini berkat Tuhan. Habis itu dia juga pamit, iya Bu, terima kasih. Baru siangnya, saya lupa namanya sekarang, wajahnya ingat. Itulah kelemahan saya, lupa nama. Sekarang dia sudah ngajar di SD mana gitu ya. Sudah mengajar, udah bekerja dengan baik. Siangnya saya mendengar cerita bahwa ini staf berkata, Bu, saya hanya berkata apa sih yang sedang terjadi dalam dirinya, tapi saya nggak cerita kalau saya kasih berkat begitu. Dia itu jarang pegang uang. Dia udah beberapa hari ini loh, dia
bukan beberapa hari, memang dia nggak pernah pegang uang. Bukan pegang begini, bukan. Memang dia nggak punya uang. Keluarganya nggak pernah kasih berkat, enggak. Saudara, di situ saya tahu, saya menyadari bahwa mungkin doanya dia untuk mendapatkan berkat itu dan kita dipakai Tuhan, itu mendatangkan sukacita bagi kita. Kita menjadi bernilai. 1 tahun yang lalu, saudara, mantan murid saya yang sudah menjadi gembala yang cukup baik di Papua, salah satu majelis daerah GPDI di Sorong. Telepon saya jam 3 pagi, saya tidur enggak, saya angkat jam 6, dia telepon lagi nangis-nangis. Kenapa? Saudara, saya enggak tahu waktu itu saya masih sering ke Papua, sekarang saya sudah jarang. Kemudian saya digerakkan, memang ada hamba Tuhan, pendeta yang saya kenal di situ amat sangat perlu diperhatikan. Ujuk-ujuk saya digerakkan Tuhan untuk kasihlah dia. Saudara, saya telepon murid saya ini, saya kirim ya berkat, tolong kasihkan si A ya. Oh ya, nanti saya kasihkan. 2 minggu setelah itu dia nelpon ke saya nangis-nangis. Di dalam benak saya berkat ini sudah dikasih. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan pendeta itu. Saya hanya titip berkat. Baru kemudian pagi-pagi dia nangis, saya minta maaf Kak. Dia panggil saya kakak. Kenapa? Saya belum kasih berkat itu, tetapi kemarin orang itu sudah dipanggil Tuhan. Loh kenapa? Saya bilang, iya dia sakit ini gitu. Saya karena sibuk pelayanan, dia juga masih kuliah, ambil sarjana hukumnya. Karena saya sibuk sekali, saya pikir nanti. Ternyata Bapak Ibu, detik ketika saya digerakkan Tuhan, detik itu dia sakit parah dan dia sama sekali tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Ketika sudah terlanjur mandek di situ, murid saya ini menyesal sekali. Seandainya saat itu saya langsung kasih ini, mungkin dia ada berkat untuk kemudian tidak kebablasan meninggal. Saudara, ketika kita digerakkan Tuhan, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita, detik itu juga jangan tunggu. Mungkin itulah waktu-waktu yang tepat Tuhan mengatur semesta ini, segala sesuatunya untuk semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketika engkau digerakkan berdoa untuk seseorang, berdoalah saat itu juga. Kalau engkau digerakkan untuk memberi, berilah saat itu juga. Ketika kita memiliki keinginan untuk mengucapkan berkat, katakanlah hal-hal yang baik. Perkataan kita itu bisa membangun orang. Bapak Ibu, ketika kita punya belas kasihan yang tinggi, kita akan menjadi bernilai, kita akan menjadi berharga. Amin. Jangan sebetulnya kita bisa lakukan, tetapi kita nggak lakukan, akhirnya saudara kita yang memang sudah berharga di hadapan Tuhan, kita menjadi tidak bernilai. Karena kita sama dengan yang lain, jangan. Kita mau kita menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua saudara, Ruth menjadi ciptaan baru. Kalau kita mau kita bernilai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, jadilah ciptaan baru. Ayat yang ke-16b sampai ayat 17a. Perkataan Ruth itu disambung dengan begini. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Bangsamulah bangsaku. Saudara, Ruth itu KTP-nya Moab. Dia penduduk Moab, dia bukan orang Israel. Tapi ketika Naomi mau balik ke Bethlehem, Ruth berkata, bangsamu bangsaku, engkau Israel, aku pun akan menjadi orang Israel. Dia mau merubah identitas dirinya. Dari kewarganegaraan Moab
berganti menjadi warga negara Israel. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dia mau pindah, enggak lagi menjadi penduduk Moab. Dan di situ dikatakan, Allahmu lah Allahku. Kalau dulu Rut ini menyembah dewa-dewa, orang Moab itu menyembah dewa. Orang Moab itu tidak percaya Allahnya Israel. Baru kemudian Rut berkata, Allahmu Allahku, Allah yang dipercayai orang Israel itu akan menjadi Allahku. Saudara, Rut kemudian ya bahasa sederhananya ganti kependudukan, ganti KTP, ganti kewarganegaraan, ganti paspor. Bukan lagi penduduk Moab, tapi dia mau balik nama menjadi orang Israel. Rut mau merubah identitasnya. Kalau dulu dia belum sebagai orang percaya, aku mau menjadi orang yang percaya kepada Allahnya Israel. Saudara, apakah itu mudah? Tidak. Mengurus perpindahan warga negara saja tidak mudah. Masa kini sulit, masa kini dan masa lalu itu sama saja. Yang membedakan itu teknologinya. Dia akan berpisah dengan orang tuanya, keluarganya yang saya percaya juga mengasihi Rut di Moab. Itu tidak mudah. Dari kecil sampai besar dia bersama-sama. Kemudian ditinggalkan. Itu gak mudah. Ikut orang yang baru dikenal sebagai mertuanya. Yang tidak ada jaminan sama sekali. Tapi itu dilakukan Rut. Rut mau menjadi ciptaan baru. Saudara, apa yang kita mau pelajari di sini? Kalau kita mau bernilai, saudara, marilah kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ingin bernilai, mari kita merubah diri kita menjadi ciptaan baru. Bukan hanya lahirnya tok sebagai orang Kristen. Oh iya, dia orang Kristen, tetapi identitas kita, karakter kita, sifat kita, mari kita ubah menjadi ciptaan baru seperti di dalam Kristus. Karena memang kita ada di dalam Kristus sekarang. Manusia lama kita tinggalkan. Saudara, ada orang yang iri kan, tinggalkan. Ada orang yang gak suka temannya maju, tinggalkan. Kita bahagia kalau orang temannya maju. Kita bahagia kalau temannya sejahtera. Tapi kalau ada orang-orang yang senggol sana, senggol sini, nendang sana, nendang sini, sikut sana, sikut sini, itu manusia lama, tinggalkan. Hiduplah di dalam manusia baru. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bernilai dan berharga. Orang bernilai dan berharga itu tidak selalu dihargai dengan materi, Bapak Ibu. Tetapi pasti karena kita spesial, kita pun akan diperlakukan spesial. Khususnya oleh Tuhan, amin. Hidup kita itu akan ringan begitu. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Saya agak cepat bagian terakhir, saudara. Yang ketiga adalah bertumbuh mengenal Tuhan. Rut bernilai karena bertumbuh. Dari mana? Ayat yang ke-17 bagian B ini menarik sekali. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Jadi ayat 16, Rut berkata kepada Naomi, Naomi, aku akan menjagamu, aku care kepada kamu, aku akan menolongmu, kemudian aku akan ganti KTP, aku akan hidup bersama denganmu, Allahmu, Allahku. Dan yang ketiga, Rut berkata begini, bahasa sederhananya, bener loh ibu, beneran, aku akan lakukan itu. Kalau tidak, kalau aku nggak lakukan itu, ini yang dikatakan, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Perkataan beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, itu menarik bagi saya. Kenapa, saudara? Rut
meyakinkan Naomi dengan menggunakan nama Tuhan. Tuhannya Israel. Artinya, kata Tuhan di situ adalah Rut menempatkan Tuhannya Israel itu sebagai hakim. Kalau aku nggak lakukan itu, maka Tuhan Allahmu, sang hakim itu yang akan menghukum aku. Aku benar-benar loh Bu akan lakukan ini. Aku nggak mau berpisah denganmu. Saudara, Rut memakai nama Tuhan. Ada sebuah peningkatan. Rut itu mengenal Tuhan ketika dia kawin dengan Mahlon. Tahu Tuhannya Israel itu seperti itu. Hanya tahu, hanya ngerti. Tetapi pengenalan, mengertinya Tuhan itu meningkat. Dan di sini kita lihat Rut mempercayai bahwa Tuhannya Israel itu adalah hakim. Maka dia berkata, kalau aku nggak lakukan ini, sang hakim itu akan mengadili aku. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu harus bertambah dan Rut punya itu. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berharga, saudara mari kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan. Saudara, bertumbuh itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Bagaimana itu bisa terjadi? Yohanes 15 ketika Yesus mengajarkan pokok anggur, Tuhan berkata ranting itu akan bertumbuh, akan berkembang semakin lebat, semakin lebat. Kalau ranting itu tinggal, kalau ranting itu melekat, kalau ranting itu nempel bersenyawa dengan pokok anggur, kita akan bisa semakin tumbuh. Kalau kita tinggal melekat bersama pokok anggur itu, amin. Apa tadi lakunya? Ku terhubung denganmu. Selalu ada hati yang terhubung dengan Yesus. Ada perasaan, ada jiwa yang memiliki keterikatan yang luar biasa dengan Yesus. Dan itu akan membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau ingin menjadi pribadi yang berharga, Bapak Ibu, mari bertumbuhlah mengenal Kristus dengan baik. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia kepada Tuhan. Maka kita akan melekat kepada Kristus. Dan percayalah, kita sudah bernilai, kita sudah berharga, iya. Begitu kita percaya Yesus, kita terima keselamatan dari Yesus, kita bernilai, kita berharga. Tapi kita akan semakin bernilai dan semakin berharga di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan kalau kita memiliki intimasi yang kuat dengan Tuhan. Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan dan ini sakramen yang luar biasa. Kita mengingat darah Yesus, kita mengingat tubuh Yesus yang sudah berkorban buat kita, membuat kita berharga. Jangan sia-siakan itu semua. Mari kita yang sudah berharga tunjukkan memang bahwa kita pribadi yang berharga dan bernilai. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Bagaimana caranya? Miliki belas kasihan yang tinggi. Jadilah ciptaan baru dan kenalah Tuhan dengan lebih baik lagi. Memiliki intimasi bersekutu yang kuat dengan Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi Tuhan rindu saudara, hari lepas hari kita menunjukkan identitas kita bahwa kita pribadi yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk perjamuan kudus.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan meteraikan, taruh kebenaran firman Tuhan dalam hati kami yang paling dalam. Biarlah kebenaran ini akan terus membuat kami kuat. Kami akan semakin nempel dengan Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah komitmen Ruth mengikuti Naomi. Itulah komitmen kami orang percaya. Komitmen kami umat-Mu mengikuti Engkau Yesus Kristus. Seperti Ruth, dia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Itu komitmen kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau apapun yang terjadi sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus pakai hamba-Mu di mana saja dia ada, melayani, mengajar. Tuhan pakai dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Yang di rumah bisa persiapkan roti dan anggur. Sambil kita mempersiapkan roti dan anggur, kita akan nyanyikan pujian. Mungkin ada yang belum dilayani, bisa angkat tangan, nanti akan dilayani. Minta tolong yang di depan ya. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Hapuskan dosa pelanggaranku, sebagai penebus tubuhnya disiksa dan dihancurkan, darah yang mengalir di kayu salib. Dosaku sucikan, ampuniku. Seluruh hidupku telah lunas di kayu salib, supaya aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Hapuskan dosa pelanggaranku, sebagai penebus tubuhnya disiksa dan dihancurkan, darah yang mengalir di kayu salib, yang sanggup sucikan, ampuniku. Semua katakan, kasih Yesus sempurna, memulihkan seluruh hidupku. Amin. Telah lunas di kayu salib, supaya
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Apabila Bapak Ibu mungkin menjumpai, bahkan Tuhan juga menjumpai ada yang salah dalam hidup kita. Ada dosa, ada pelanggaran yang kita perbuat, perbuatan sia-sia yang kita lakukan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Layakan aku ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Apabila Tuhan menjumpai ada dosa, ada pelanggaran dalam sikap, perkataan, perbuatan kami, Tuhan, ampuni kami, Tuhan, supaya kami layak. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Kami mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua dengan anak-anak, dengan kerabat keluarga, kami mau mengampuni, Tuhan. Kami mau ada kelepasan. Kami mau supaya kami dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Kami boleh menjadi orang yang merdeka. Kami layak sungguh-sungguh ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu mengangkat roti dengan tangan kananmu. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita berdoa. Dialah mata sangka, 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 Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat pengampunan dosa yang telah kami terima. Kau mati di salib karena kami. Anugerah terbesar Engkau telah berikan kepada kami. Di salib Golgota, tubuhmu hancur karena perbuatan-perbuatan kami. Tapi Engkau rela memberi hidupmu untuk mengangkat kami, supaya hidup kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami umat-Mu untuk terus mengingat betapa baiknya, betapa besarnya pengorbanan itu untuk kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya itu karena Tuhan terus memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tidak saja tubuhmu hancur di salib karena kami, tetapi ada darah yang menetes di salib itu. Bukankah ini nyawamu engkau berikan untuk kami? Engkau rela menggantikan posisi kami di salib. Engkau berikan segala-galanya untuk kami. Karena engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau buat komitmen pagi hari ini. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengikuti Engkau. Seperti Ruth, dia mengikuti Naomi. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kuatkan kami Roh Kudus. Kuatkan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari taruh anggur, taruh cawan anggur. Ungkapkan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukurmu pagi hari ini kepada Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukurmu. Ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terus sembah Dia, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus sempurna, memulihkan seluruh hidupku. Telah lunas di kayu salib supaya aku diselamatkan, dibebaskan. Kasih Yesus, kasih Yesus sempurna, haleluya, memulihkan seluruh hidupku. Oh, telah lunas di kayu salib supaya diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Sekali lagi katakan, aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesembuhan yang juga Tuhan berikan kepada kami. Di atas salib Tuhan telah selesaikan segala-galanya. Kami diselamatkan. Sakit penyakit kami juga disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat
pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kami semua umat-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Berkati dengan berkat-berkat yang tidak terduga-duga. Melimpah ruah dalam setiap rumah tangga umat-Mu. Yang mengembalikan persepuluhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Anda dapat memberikan persembahan, kemudian diletakkan di amplop di lantai 1 atau via kris atau via transfer seperti yang tertera di layar berikut ini. Berikut kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat House of Bethel yang dikasihi Tuhan, bersama saya Wahyu akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan gereja sepekan mendatang. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang. Hari Sabtu, pukul 7 pagi kami mengajak jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah doa pagi di tempat ini. Pada sore harinya, pukul 5 sore, jangan lewatkan ibadah untuk anak-anak muda dalam youth club ya. Hari Minggu pukul 8.15 bagi yang rindu berdoa dapat bergabung bersama kami dalam menara doa. Untuk anak-anak dapat bergabung dalam ibadah Kids Club di pukul 9 pagi. Ibadah Sunday Service Minggu tanggal 13 Juli akan dilayani oleh Bapak Rio Patiselano. Saudara harus menyadari bahwa oleh karena dosa, oleh karena manusia jatuh di dalam dosa, saudara, gambar diri kita ini sempat rusak. Tapi kita bersyukur oleh karena karya salib Kristus. Akhirnya gambar diri saudara dan saya ini diperbaiki. Gereja House of Bethel akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 20 Juli. Bagi yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftar di counter ya. Demikian informasi sepekan Gereja House of Bethel. Ingkan tongkol ikan teri. Bangun tidur, ku terus mandi. Saya Wahyu pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah untuk pagi hari ini. Saya undang kita bersama untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sambil memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan dengan imanmu sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih buat ibadah pagi ini kami diberkati oleh Tuhan. Sebelum pulang berpisah dari tempat ini, hamba-Mu terus berdoa buat semua keluarga jemaat Tuhan yang ada di House Bethel. Tuhan terus karuniakan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Tuhan melimpah ruah dalam setiap rumah tangga yang ada. Apabila di antara mereka Tuhan anggota keluarga yang sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang butuh pertolongan dalam bentuk apapun, Tuhan Engkau tolong umat-Mu.
dalam perjalanan hidup mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah ruah dalam hidup mereka semuanya. Anak-anak kami yang masih sekolah, kuliah, dan mungkin saat ini mulai Tuhan akan memasuk tahun ajaran baru. Kami berdoa Tuhan beri mereka kecerdasan, kepintaran, masa depan hidup mereka diberkati Tuhan. Hamba-Hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, para diaken, well singer, pemain musik, soundman, multimedia, semuanya, guru-guru kids diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari pimpinan tertinggi presiden sampai di level yang paling bawah. Biar Tuhan berkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dikerjakan oleh tangan Tuhan akan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang hebat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu semuanya dapat mengangkat kedua belah tangan, amenkan setiap perkataan berkat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di mana saja engkau pergi dan berada, engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Keluar masmu akan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Japa Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Japa Jiri Allah memberi berkat dalam keluargamu. Dialah Japa Salam Allah memberi damai dalam keluargamu. Dialah Japa Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dialah Japa Cikenu Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Japa Sama Allah pengawal keluargamu. Dialah Japa Nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat GHFC House of Bethel yang Tuhan Yesus kasihi, pulang, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.